Halo, Oh, yang di aku berbunyi piye iki Kang Rika? Denny mana Den? Nih, sesuk lihat ini Pak Denny. Bapak ini ngomong. Denny, Pak. Kamu bawa berkasnya ya? Oh, di bawah ibu, Pak. Kamu Jaksa Agung tahu, udah pernah kan? Pernah, ya ini udah di depan saya. Depan mana? Masuknya dari pintu belakang. Iya, pintu belakang dekat ini masjid. Tinggal masuk aja ini. Nah ya kamu masuk, Ya, habis plang itu ya. ke kiri, ke pidum, Kepidum, ya. ke tempat Pak Jampidum gitu. Ya, baik, Pak. Ya, Pak. Pemirsa, pada tahun 2009 lalu, masyarakat Indonesia sempat dihebohkan oleh penahanan dua pimpinan KPK, Bibit Samatrianto dan Chandra Hamzah oleh pihak kepolisian karena diduga menerima suap. Sesuai dengan Undang-Undang KPK, maka status Bibit dan Chandra sebagai tahanan membuat mereka harus diberhentikan sementara dari jabatannya sebagai Wakil Ketua KPK. Hal ini jelas saja mengganggu kinerja KPK karena sebelumnya Ketua KPK Antasari Ashar juga telah dipidana akibat terlibat kasus pembunuhan sehingga 5 serangkai pimpinan KPK menjadi hanya 2 serangkai. Bibit dan Chandra akhirnya mencari solusi dengan membawa kasus mereka ke Mahkamah Konstitusi untuk menguji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemirsa, bagaimana argumentasi dalam persidangan tersebut? Berikut liputan MK Files. Masalah akut yang membelit Indonesia sejak dulu adalah korupsi. Tingkat korupsi dianggap merajalela di masa pemerintahan Orde Baru. Setelah runtuhnya Orde Baru, masyarakat berharap korupsi bisa ditekan secara drastis di masa reformasi. Untuk itu, diperlukan lembaga penegakan hukum baru yang mampu mengambil langkah-langkah luar biasa dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, mulai dari pencegahan hingga penindakan. Atas dasar tujuan itulah, lahir Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dibentuk Desember 2003 berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Melalui undang-undang itu, KPK diberi kewenangan yang besar, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di pengadilan. Selain itu, KPK juga diberi kewenangan untuk melakukan penyadapan, pencekalan, memblokir rekening, perintah pemecatan, bahkan membina kerjasama dengan Interpol. Kewenangan tersebut menempatkan KPK sebagai super body alias lembaga super yang menggetarkan hati para pelaku korupsi. Dan dalam perjalanannya, KPK telah mengubah status sejumlah orang dari posisi yang terhormat menjadi pesakitan, mulai dari mantan menteri, gubernur, bupati, anggota DPR, juga termasuk pilar penegakan hukum seperti hakim, polisi, dan jaksa. Tingkat korupsi di Indonesia ini sudah sangat luar biasa. Katakanlah saya berani mengatakan dari pejabat yang paling rendah itu sudah terindikasi korupsi. Alat penegak hukum sudah terindikasi korupsi, baik polisi, jaksa, hakim, dan lain sebagainya. Sehingga pemberantasan korupsi di Indonesia itu sudah tidak mungkin lagi kalau tidak diambil tindakan-tindakan terobosan. Karena itu polisi, kejaksaan yang semula menangani korupsi sudah tidak dianggap bisa melakukan tugasnya, sehingga perlu diambil tindakan terobosan berupa pembentukan KPK. Pembentukan KPK ini juga dilengkapi dengan tipikor, ya, artinya pengadilan yang mengadili itu dari KPK sendiri, dengan hakimnya juga hakim beneran dan hakim di luar hakim yang ada, sehingga dinilai bisa melakukan tugas dengan baik. Tetapi karena terus terang saja korupsi ini sudah berjamaah, anggota-anggota KPK pun akhirnya juga terindikasi korupsi. Sehingga kita mau apa lagi?
Kalau tingkat korupsi parah, indikator paling sederhana bisa kita lihat dari indeks persepsi korupsi berdasarkan laporan Transparansi Internasional yang berbasis di Berlin ya. Artinya kita itu masih tergolong negara paling korup di dunia ya, karena IPK-nya masih sekitar 2,8 gitu, 2,8. Dan ini sekelas dengan beberapa negara Afrika dan juga Asia yang notabene juga tingkat korupsi cukup parah. Belum lagi diperkuat dari beberapa survei yang dibuat oleh lembaga independen di tanah air yang juga menempatkan dan korupsi di Indonesia, menurut persepsi masyarakat umum Indonesia juga cukup tinggi gitu. Artinya ini nggak bisa terbantahkan, isu soal korupsi itu menjadi berita hari-hari di Indonesia dan kita bisa lihat secara terbuka sebenarnya praktek-praktek itu. Sikap tegas KPK memang serasa memberi angin segar bagi masyarakat yang sudah muak terhadap merajalelanya praktik korupsi di negeri ini. Namun tak sedikit pula yang gerah dengan kiprah KPK. Mulailah muncul komentar-komentar yang mengingatkan masyarakat bahwa kewenangan besar yang dimiliki KPK dapat membuat lembaga ini sulit dikontrol. Setelah muncul komentar-komentar itu, datang cobaan yang lebih menguncang. Ketua KPK periode 2007-2011 Antasari Ashar dipenjarakan karena kasus pidana pembunuhan dan diberhentikan dari KPK pada tanggal 11 Oktober 2009. Belum usai kasus Antasari Ashar, tiba giliran Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah, 2 dari 5 serangkai pimpinan KPK. Awalnya, Bibit dan Chandra dikenai tuduhan penyuapan untuk pencabutan surat pencekalan PT Masaro Radiokom Anggoro Wijoyo. Dasar yang digunakan kepolisian adalah bukti pengakuan tertulis Anggo Wijoyo, adik Anggoro. Setelah itu, status Bibit dan Chandra pun berubah. Dari sekedar wajib lapor menjadi tahanan. Menurut kepolisian, alasan penahanan karena Bibit dan Chandra dinilai telah menyulitkan penyidikan dengan sering menggelar konferensi pers untuk mempengaruhi opini publik. Kedua, hukuman penjara diancamkan kepada Bibit dan Chandra di atas 5 tahun. Sesuai pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, seseorang dapat ditahan jika ancaman hukumannya lebih dari 5 tahun. Selain itu, kedua tersangka ditahan agar tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, dan mengulangi tindak pidana. Alasan-alasan tersebut serta-merta ditolak oleh Bibit dan Chandra. Keduanya pun menolak menandatangani berita acara penahanan. Nah inilah yang kita bisa lihat fenomenanya ketika satu lembaga anti korupsi atau satu lembaga penegak hukum memberantas korupsi, muncul upaya perlawanan balik. Kita sebut perlawanan balik dari koruptor fight back. Nah fenomena ini kan bisa dilihat misalnya dari sejumlah tindakan, misalnya upaya pelemahan terhadap institusi KPK, salah satunya juga lewat judicial review di Mahkamah Konstitusi. Kita sini mencatat ada sekitar sedikitnya ada 12 regulasi undang-undang anti korupsi dan juga undang-undang terkait dengan KPK yang di judicial review oleh para pemohon yang merasa terganggu dengan kepentingannya dengan keberadaan KPK. Nah, untungnya Mahkamah Konstitusi dalam catatan kita masih berpihak terhadap upaya pemberantasan korupsi, masih berpihak terhadap agenda pemberantasan korupsi yang kita harus berikan apresiasi. Sebenarnya masih dikatakan sebagai penyelamat institusi pemberantasan korupsi di Indonesia. Kalau menurut saya dua-duanya benar ya. Yang satu memang ada upaya melemahkan KPK. Jadi yang ngomong ini kan Anggodo yang diambil KPK. Anggodo sendiri cerita ini. Kita lihat saja lah rekaman telepon antara Anggodo dengan Saudara Wisnu dari Kejaksaan Agung. Bagaimana Anggodo ingin melenyapkan Chandra gitu. Tak lama setelah ditahan, Bibit dan Chandra diberhentikan sementara dari jabatan masing-masing sebagai Wakil Ketua KPK berdasarkan Kepres 74/P tahun 2009 karena telah dinyatakan sebagai tersangka oleh pihak kepolisian. Dan jika polisi melangkah lebih jauh dengan melimpahkan kasus pidana yang dituduhkan ke pengadilan, maka status keduanya akan berubah dari tersangka menjadi terdakwa. Perubahan status ini saja sudah cukup untuk memberhentikan keduanya secara tetap dari jabatannya sesuai dengan Undang-Undang KPK Pasal 32 Ayat 1 butir C. Merasa dirugikan oleh penerapan pasal dalam Undang-Undang KPK tersebut, Bibit dan Chandra pun mendaftarkan pengaduannya ke Mahkamah Konstitusi. Mereka menganggap pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Ya kan ini yang juga ketentuan ini bisa jadi si malakama ya. Artinya kalau prosesnya proses yang wajar gitu ya, memang betul indikasi ini kuat terlibat si pelaku, ini mungkin kita bisa terima proses ini. Nah, cuma celakanya kan kalau
upaya kriminalisasi ini, menjadikan dia sebagai tersangka, ini kan karena konspirasi jahat dari para koruptor. Itu yang mau kita lawan sebenarnya. Makanya kemarin apa yang dilakukan oleh Bibit Chandra mengajukan judicial review terkait dengan sifat nonaktifnya pimpinan KPK, saya pikir sudah benar. Dan di dalam hal ini putusan Mahkamah Konstitusi kan juga tepat. Artinya sepanjang dia belum menjadi terdakwa, saya pikir sifat nonaktif ini juga harus ditiadakan. Undang-Undang Dasar 1945 adalah sumber konstitusi dari semua produk hukum yang berlaku di Indonesia. Karenanya, jika ada undang-undang yang tidak sesuai dengan UUD 45, harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum tetap dan segera direvisi agar menjadi satu tarikan nafas dengan sumber konstitusi kita. Pemirsa, berikut argumentasi yang terjadi dalam persidangan uji materi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang diajukan Bibit dan Chandra. Dari persidangan yang berlangsung di Mahkamah Konstitusi, terungkap pokok-pokok permohonan uji materi yang diajukan Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah. Menurut kuasa hukum pemohon, permohonan diajukan dengan satu tujuan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang independen di masa mendatang tidak lagi mudah untuk diintervensi, antara lain dengan jalan mempidanakan pimpinannya. Para pemohon yang hadir di sidang ini yang mulia adalah Pak Bibit Samatrianto dan Pak Chandra M. Hamzah. Kedua beliau ini adalah pimpinan KPK yang dinonaktifkan karena telah dinyatakan sebagai tersangka berdasarkan surat keputusan Presiden yang mulia. Dan jika perkara pidana yang terkait dengan kedua beliau ini dilimpahkan kepada pengadilan, maka status para pemohon ini akan menjadi terdakwa dan dengan sendirinya berdasarkan pasal 32 ayat 1 butir C, kedua para pemohon ini akan dijadikan sebagai terdakwa dan dihentikan secara tetap dari posisi mereka sebagai pimpinan KPK. Yang kedua, dasar atau hak konstitusional dari para pemohon, yaitu pasal 28D ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu hak dari para pemohon atas pengakuan jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan, sebagaimana diatur dalam pasal 28D ayat 1 dan pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Permohonan ini diajukan dengan satu tujuan, agar Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai lembaga yang independen di masa yang akan datang tidak lagi mudah untuk diintervensi dengan jalan melakukan proses pidana atas para pimpinannya yang mulia. Adapun pemerintah yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar memandang pasal 32 ayat 1 butir C Undang-Undang KPK tetap diperlukan. Menurut Patrialis, jika asas praduga tak bersalah tetap diperlakukan sebagai pasal tersebut dan itu tidak bisa dijadikan landasan untuk memberhentikan pimpinan KPK, maka pemberantasan korupsi tidak bisa dilaksanakan. Pada saat itu kita berpikir, kita membayangkan bagaimana pimpinan-pimpinan KPK itu adalah bagaikan malaikat-malaikat di muka bumi. Betul-betul itu keinginan kita. Karena sudah tidak sanggup lagi bangsa ini melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh karena itu, bukan tidak terfikirkan di dalam undang-undang ini terhadap adanya praduga tak bersalah itu terfikirkan betul. Tapi kalau asas praduga tak bersalah itu tetap kita lakukan di situ, dan itu dijadikan sebagai landasan untuk tidak bisa memberhentikan, baik sementara maupun tetap dalam status seperti itu, maka pemberantasan korupsi pasti tidak akan bisa dilaksanakan. Dan itu hanya sampai pada titik pemberhentian saja. Tidak sampai untuk menyatakan vonis bahwa pimpinan KPK itu salah atau tidak salah. Jadi pembatasannya itu ada hanya sampai tingkat pemberhentian dengan keinginan bermaksud adalah agar KPK itu memang bisa berjalan dengan baik. Pihak pemohon tentu tak sependapat dengan argumen pemerintah. Mereka mempertanyakan, mengapa prinsip check and balances diberlakukan dalam menyeleksi calon pimpinan, namun prinsip itu tidak diberlakukan dalam pemberhentian.
Pemohon mengutip bunyi pasal 32 ayat 1 butir C Undang-Undang KPK tentang syarat pemberhentian secara tetap pimpinan KPK. Menurut ketentuan Undang-Undang KPK, pimpinan Komisi Pemberantas Korupsi diseleksi oleh panitia seleksi independen yang dibentuk oleh Presiden dan hasilnya diusulkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk kemudian dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Di sini terjadi prinsip check and balances di antara kekuasaan eksekutif di bawah Presiden dan kekuasaan legislatif di bawah DPR. Tetapi sayangnya yang mulia, bahwa ketika memberhentikan pimpinan KPK, prinsip check and balances yang menjamin independensi dari suatu lembaga tidak dilakukan. Pasal 32 ayat 1 butir C Undang-Undang KPK hanya mensyaratkan keputusan dari polisi, penyidik kepolisian, dan penuntut umum, yaitu Lembaga Kejaksaan Agung, untuk memberhentikan secara tetap pimpinan KPK. Di sini tidak ada prinsip check and balances yang umumnya dalam pemberhentian pejabat-pejabat publik lainnya itu dilakukan dengan menunggu keputusan pengadilan atau lembaga yudikatif yang berkekuatan hukum tetap sebelum seseorang atau sebelum suatu pejabat diberhentikan secara tetap dari jabatannya. Dan mereka dalam kasus ini diberhentikan melalui keputusan lembaga kepolisian dan kejaksaan, dua lembaga yang merupakan objek supervisi dari Komisi Pemberantas Korupsi dalam perkara korupsi. Yang mulia, ini yang terjadi. Ketika kasus yang menimpa Bibit dan Chandra ini mencuat ke permukaan, banyak kalangan masyarakat yang curiga bahwa kasus ini sebetulnya hanya rekayasa untuk melumpuhkan KPK. Setidaknya, menghambat laju KPK dalam memberantas korupsi. Untuk membuktikan ada tidaknya rekayasa dalam kasus penahanan Bibit dan Chandra, Mahkamah Konstitusi meminta KPK agar memperdengarkannya dalam sidang, yang disimak dengan seksama oleh jutaan pasang telinga lewat liputan media elektronik. Loh tuh kalau dia misalnya bilang saya nggak ngomong gitu ya susah, ngotot. Cuma masalahnya, loh kalau ngotot kan nggak kena, saya bilang gitu kan. Tapi ada yang Tony, kalau Tony ada pasti selesai kata dia. Iya. Dalam semua proses persidangan secara umum itu kan ada dua hal yang bergerak. Satu, kualifikasi normatif hukum acara yang namanya alat bukti. Terus kedua, keyakinan hakim. Dan ini berhubungan, walaupun dia berjalan sendiri-sendiri, tapi dia paralel dan bisa connecting satu dan lainnya. Nah, rekaman itu menjadi salah satu alat bukti. Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan amar putusannya yang diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat. Amar putusan ini pada prinsipnya disetujui oleh semua hakim konstitusi, meskipun ada seorang hakim yang berpendapat sama namun dengan alasan berbeda. Berikut argumentasinya. Korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa atau extraordinary crime, sehingga harus diberantas dengan cara-cara yang luar biasa pula. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang lazim disebut dengan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK diberikan kekuasaan yang luar biasa dengan syarat-syarat yang berat untuk menjadi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan harapan para pimpinan KPK adalah orang-orang yang bersih dari kejahatan. Dan karena itu, terhadap mereka diberlakukan ketentuan hukum yang berbeda dengan institusi lainnya. Persoalannya adalah, menurut Mahkamah, jikalau terhadap hakim konstitusi, ketua, wakil ketua dan atau anggota Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Hakim Agung, anggota Komisi Hak Asasi Manusia, ketua, wakil ketua dan anggota Komisi Yudisial, anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, para menteri dan para jaksa, pemberhentian mereka dalam hal yang berhubungan dengan dakwaan melakukan tindak pidana hanya dapat dilakukan setelah terbukti melakukan tindak pidana, yakni setelah adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap. Mengapa terhadap pimpinan KPK diperlakukan ketentuan hukum yang berbeda? Berdasarkan pertimbangan di atas, dengan merujuk pasal 27 ayat 1 dan pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu persamaan kedudukan dan perlakuan di hadapan hukum sebagai salah satu hak asasi manusia, para pemohon juga harus diperlakukan dengan sama, yaitu hanya dapat diberhentikan tetap dari jabatan mereka jikalau ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang menyatakan mereka bersalah. Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945,
Dan mengingat pasal 56 ayat 2 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana termuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 98 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4316 mengadili, mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian. Menyatakan pasal 32 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 137. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4250 adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia secara bersyarat, conditionally unconstitutional, kecuali harus dimaknai pimpinan KPK berhenti atau diberhentikan secara tetap setelah jatuhi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi yang mengembalikan statusnya sebagai pimpinan KPK, meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian, Bibit Samatrianto dan Chandra M. Hamzah boleh bernafas cukup lega. Ya, saya pikir kita memberikan apresiasi karena kalau itu tidak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi, posisinya Bibit Chandra adalah tetap sebagai tidak nonaktif ya, artinya pimpinan KPK nonaktif, dan saya punya keyakinan ini akan mempengaruhi kerja-kerja KPK ya, bisa menjadi lebih menurun. Ya, Mahkamah Konstitusi itu kan bergerak di bidang konstitusi murni ya. Jadi tidak ada di latar belakang politik dan lain sebagainya. Jadi keputusannya menurut saya sudah benar karena Mahkamah Konstitusi tidak memperhitungkan masalah-masalah politik, adu kekuatan antara KPK dengan DPR dan lain itu di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi. Jadi keputusannya sudah benar. Tetapi kalau kita hubungkan dengan masalah-masalah politik menjadi timpang. Rakyat menjadi wah ini tidak benar karena seharusnya orang KPK itu juga dihukum. Amar putusan Mahkamah Konstitusi dalam kasus ini telah memberikan sumbangan sangat berarti dalam mengembalikan independensi KPK dari intervensi lembaga atau pihak manapun juga, sepanjang sesuai dengan koridor konstitusi kita, terutama mengenai jaminan kepastian hukum bagi warga negara. Saya Rahma Sarita, sampai jumpa dalam MK Files pekan depan. Salam konstitusi.